Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi Yuli Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis variabel yang Anda sering gunakan pada skripsi. Nah, mungkin yang baru mau memulai skripsi atau mengerjakan skripsi itu pernah dengar ada beberapa variabel. Nah, saya akan coba bahas satu-satu tentang apa saja variabelnya serta fungsi-fungsinya. Simak videonya. Teman-teman semua, seperti penjelasan di video awal, saya akan coba menjelaskan tentang jenis-jenis variabel yang sering kita temui saat mengerjakan skripsi. Nah, biasanya variabel-variabel itu muncul karena sebab, karena ada hubungan, kemudian karena ada akibat. Nah, nanti akan saya coba bahas satu-satu mengenai si variabel ini. Nah, yang pertama saya akan cerita dulu tentang variabel. Kalau misalnya di komputer, variabel itu merupakan suatu tempat yang memiliki nilai yang nilainya dapat berubah-ubah. Tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang variabel yang ada di penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, itu merupakan suatu atribut ataupun objek, ataupun kegiatan, atau orang, atau segala sesuatu yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dicari, dikaji, dan digali informasinya untuk kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, secara umum variabel itu bisa bentuknya apa saja, bisa objek, kegiatan, ataupun orang. Nah, jenis-jenis variabel yang sering kita dengar pertama adalah variabel bebas atau sering disebut dengan variabel independen. Kalau biasanya itu kita nyatakan dengan simbol X. Variabel independen atau biasanya juga sering kita sebut dengan variabel stimulus atau variabel prediktor atau variabel penyebab. Karena variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau sebab timbulnya variabel terikat. Jadi variabel bebas ini adalah sebuah sebab yang menyebabkan adanya variabel terikat. Misalnya contoh ada kasus, misalnya variabel X-nya kualitas pelayanan keterkaitan sama kepuasan gitu ya. Kalau ada kualitas yang baik, ada nggak sih pengaruhnya ke kepuasan? Nah, itu disebut dengan variabel independen. Nah, variabel yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat itu sering kita sebut juga dengan variabel dependent. Nah, variabel dependent itu merupakan nama lain dari variabel output ataupun variabel akibat. Kenapa dikatakan variabel ini disebut dengan variabel terikat? Karena variabel ini yang akan dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Tentunya ini akan berlawanan dengan variabel yang bebas tadi. Nah, misalnya sebagai contoh kita menjelaskan tentang adanya kepuasan konsumen karena dipengaruhi oleh kualitas dari pelayanan perusahaan ataupun pelayanan organisasi. Misalnya contoh, kalau misalnya tamu kita puas di restoran karena makanannya enak, servisnya enak, tentunya itu akan berpengaruh sama kepuasan konsumen. Jadi kualitas yang kita berikan itu akan berpengaruh dengan kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya yang ketiga, teman-teman, ada yang namanya variabel antara, atau sering disebut juga variabel mediasi atau disebut juga dengan variabel intervening. Jadi variabel intervening atau variabel antara ini merupakan variabel yang mempunyai pengaruh hubungan antara variabel independen dengan dependent secara tidak langsung. Biasanya dia akan berada di setelah variabel Z, Y misalnya. Contohnya misalnya seperti tadi, kalau misalnya ada kualitas, kemudian ada kepuasan, mungkin nanti ya nggak mempengaruhi secara langsung, ada konsumen yang mempunyai loyalitas. Konsumennya akan memiliki loyalitas, akan datang terus ke restoran kita atau ke tempat-tempat yang kita buat. Nah, teman-teman, bahwa variabel kualitas itu akan mempengaruhi variabel kepuasan, dan yang
variabel kepuasan itu akan mempengaruhi variabel untuk loyalitas konsumen. Nah, itu disebut dengan variabel intervening. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel moderator. Variabel moderator itu merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel mediasi ataupun variabel independen. Nah, variabel ini juga disebut sebagai variabel moderasi atau moderating dan diletakkan di antara dua variabel X dan Y. Kalau misalnya variabel intervening tadi itu tidak diletakkan di antara variabel X dan Y, kalau variabel moderator ini diletakkan di antara variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya contoh ada variabel kualitas pelayanan, kemudian variabel X-nya, kemudian variabel kepuasan konsumen Y-nya, di tengah-tengahnya ada variabel moderate rating atau moderasi, yaitu misalnya jenis kelamin. Nah, itu misalnya kita bisa pengaruhi atau kita asumsikan bahwa nanti hubungan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan itu semakin kuat dikarenakan adanya orang atau pelayan berjenis kelamin tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pelayannya yang perempuan, mungkin pengaruhnya dari situ. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel kontrol, teman-teman. Variabel kontrol itu merupakan variabel yang dikendalikan agar variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Nah, variabel ini biasanya dibuat oleh peneliti untuk penelitian yang bersifatnya membandingkan. Misalnya contoh pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan berbicara. Dan kita, teman-teman, bisa menentukan variabel kontrolnya berupa tema pembicaraan ataupun dipresentasikan apa, kemudian ditonton oleh orang yang sama, dan seterusnya. Jadi variabel kontrol itu sekali lagi adalah variabel yang dikendalikan. Jadi dikendalikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi gitu ya teman-teman, ada 5 jenis variabel yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk penelitian ataupun untuk skripsi. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah variabel bebas atau independen, yang kedua adalah variabel terikat dependent, yang ketiga adalah variabel antara intervening, kemudian variabel moderasi, moderator, kemudian yang kelima adalah variabel kontrol. Nah, mudah-mudahan teori yang sangat panjang lebar ini dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan skripsi dan tidak bingung lagi tentang perbedaan kelima variabel tersebut. Tetapi kalau masih bingung, silahkan teman-teman komen di komen ini, atau kalian juga bisa follow Instagram saya di @robiuliaendra dan juga @skripsimahasiswa. Teman-teman bisa DM, bisa komen di konten-konten saya yang lain. Nanti insya Allah saya akan jawab satu-satu. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton YouTube channel ini. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.